Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjutkan kembali pertemuan sesi yang kedua dalam rangkaian kegiatan Grand Opening Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional sekaligus juga peresmian gedung. Dan hari ini kita masuk dalam sesi kebersamaan kita untuk melakukan press conference bersama rekan-rekan media yang kita harapkan nantinya dapat menjadi corong informasi yang positif untuk menyampaikan beragam informasi yang penting dan menarik bagi masyarakat umum di luar sana. Bapak Ibu, tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita, seperti apa sih detail hal-hal yang baik, yang luar biasa yang ada di dalam Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional atau IIBN yang mulai hari ini sudah kita saksikan bersama akan terus berkontribusi secara nyata selamanya sampai nanti hingga kapanpun itu terus berlangsung untuk terus mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dan hari ini sudah hadir para tokoh-tokoh penting di hadapan kita yang nantinya akan dikenakan langsung oleh sang moderator kita untuk hari ini. Jadi jatah saya hari ini sebagai pengantar saja. Dan pada kesempatan hari ini juga luar biasa sudah bersiap bersama kita seorang sosok yang luar biasa menjadi bagian dari keluarga besar Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional, di mana beliau merupakan Kepala Program Studi Sistem Informasi sekaligus juga tentunya sebagai dosen pengajar bagi mahasiswa-mahasiswi yang menuntut ilmu di Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional atau IIBN, lebih singkatnya begitu ya. Tapi sebelum saya sapa beliau, bolehkah saya meminta semangat Bapak Ibu ketika saya sapa kembali dengan IIBN, dijawab dengan untuk Indonesia dan tepuk tangan supaya semangat atau gairah ini masih terjaga dalam diri kita semuanya. Siap Bapak Ibu? Oke, kita coba. Apalagi sudah makan siang, kita keluarkan energinya ya. Baik, IIBN. Coba, ini kayaknya makan siangnya baru separuh piring. Kalau sepenuh piring sepertinya lebih kenceng lagi. Coba sekali lagi. IIBN. Untuk Indonesia. Luar biasa. Si Ateng bawa kayu, I love you. Baik, langsung saja kita sambut, please welcome. This is our moderator kita hari ini, yaitu Mr. Kosmas Eko Suharyanto Eskop MMSI sebagai moderator kita. Silakan. Oke, makasih Mbak Diah. Rekan-rekan wartawan dari beberapa media, terima kasih telah hadir sampai pada siang hari ini dalam momentum yang sangat penting, Grand Opening Kampus Indo Baru Nasional dan sekaligus peresmian gedung Kampus Indo Baru Nasional atau IIBN. Baik, jadi dalam press conference yang hari ini, nanti yang pertama dari pihak kampus akan membacakan press release, lalu kemudian langsung disusul dengan sesi tanya jawab wartawan kepada para narasumber. Namun sebelum itu izin kami memperkenalkan diri. Yang paling ujung, yang paling ganteng sendiri adalah rektor kami, Bapak Dr. Jontro Simanjuntak, SPT, SEMM. Kemudian yang tengah, pembina kami yang baik hati, yang sama-sama kita hormati, Dato Sri Wiliarto Kuwosastra, dan ketum kami yang juga paling baik hati, Pak Lim Chandra. Mereka bertiga akan didampingi para kaprodi yang keren-keren. Yang pertama, Bu Reni dari Kaprodi Bisnis Digital. Bu Reni angkat tangan sedikit. Lalu didampingi Pak Swali, ini dari Kepala Badan Penjamin Mutu Kampus, yang ngurusin mutu kampus beliau. Dan juga nanti yang terkait teknis, beasiswa dan lain-lain, kami juga menghadirkan Ibu Manajer Marketing, Ibu Anita. Satu lagi, Bapak Kaprodi kami, Pak Heri dalam perjalanan karena mengantar Prof. Nopriadi. Beliau adalah Kaprodi Kewirausahaan. Mohon nanti juga mungkin dapat bergabung. Baik, langsung saja yang pertama kami berikan waktu kepada Pak Dr. Jontro sebagai rektor untuk menyampaikan press release-nya. Silakan Bapak. Baik, para Bapak Ibu media, ini merupakan press release kami dari
untuk acara grand opening dan peresmian gedung kampus IIBEN Jumat 26 Juli 2024. Baik rekan media, pada hari ini Jumat 26 Juli 2024 kami Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional atau disingkat IIBN, Institut Indo Baru Nasional IIBN, menyelenggarakan grand opening sekaligus peresmian gedung kampus. Grand opening dan peresmian gedung kampus ini merupakan wujud nyata dari komitmen kampus untuk berkontribusi terhadap pendidikan di Kota Batam. Selain itu, dengan acara ini kami berharap kampus semakin dikenal masyarakat dan yang paling penting kami hadir sebagai bentuk komitmen kami mempersiapkan sumber daya manusia di Kepulauan Riau dalam menghadapi tantangan dan perkembangan di masa depan. Acara ini rekan-rekan media itu dihadiri oleh langsung Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17, Bapak Dr. Nopriadi SKM, MKes, dan juga acara ini juga dihadiri Ketua Yayasan yang menaungi kampus IIBEN, Bapak Lin Chandra Aditya Dharma, dan juga Ketua Kehormatan Dewan Pembina dan Pendiri Bapak Datuk Sri Wiliarto Kus Sastra SSAP. Rekan-rekan media, secara historis IIBEN itu berdiri pada tanggal 21 Desember 2021 dengan dikeluarkan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi RI nomor 546/0/2021 dengan 3 program studi, sistem informasi, bisnis digital, dan kewirausahaan. Rekan-rekan media, dalam menghadapi tantangan dunia industri ke depan, pertama kami mempersiapkan dengan kurikulum merdeka yang saat ini di peraturan pemerintah untuk mengikuti kampus merdeka, kurikulum merdeka sebagaimana diamatkan oleh Menteri sendiri. Melalui kurikulum merdeka, kami mendorong mahasiswa untuk belajar di luar kampus dengan program magang studi independen bersertifikat atau disingkat MSIB. Oleh karena itu kami menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan institusi untuk mendukung program tersebut. Kami juga melengkapi sarana prasarana yang untuk mendukung kurikulum yang kami rancang. Kami menyediakan juga laboratorium berbasis match untuk mendukung proses perkuliahan yang up to date. Dalam waktu dekat kami juga akan melengkapi laboratorium lainnya, diantaranya laboratorium jaringan komputer dan internet, laboratorium bisnis digital dan kewirausahaan. Kami juga menyediakan berbagai skema beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi yang menempuh pendidikan di kampus IIBEN ini. Demikianlah kami memohon dukungan dan kolaborasi dari seluruh stakeholder dan memanjatkan niat tulus kami kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berbakti kepada nusa dan bangsa yang kita cintai, khususnya melalui media pendidikan ini. Demikianlah dari kami kampus tentang grand opening peresmian gedung kampus IIBEN. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rektor. Langsung saja teman-teman media, jika ada yang mau ditanyakan mohon angkat tangan sehingga kami dapat memberikan mic-nya. Silakan. Oke, dari suara Kepri dulu, silakan. Mas yang ganteng kenalin dulu ya dong. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Saya Safik, wartawan dari suarakepri.com terkait grand opening Indo Baru Nasional. Ya, ini kan salah satu kampus baru
di Batam dan di Indonesia, Pak. Jadi kan kita mendengarkan paparan-paparan yang punya visi-visi bagus ini. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, untuk Pak Rektor, Pak Pembina atau Ketua Yayasan, saya pernah dengar podcast seorang Profesor Teknik Kimia dan Lingkungan Universitas of Nottingham, Inggris, namanya Bagus P. Mulyadi. Beliau mengatakan dalam podcastnya itu Pak, di Indonesia ini ada 4.000 kampus yang aktif dengan sumber daya manusia atau mahasiswa yang banyak di situ. Sementara untuk kestabilan negara yang terganggu gara-gara banyak yang kampus atau manusia yang kuliah itu adalah tingkat pengangguran yang berpendidikan. Nah, bagaimana nanti IIBN ini mengatasi hal ini Pak? Supaya yang keluar dari IIBN ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang bisa bersaing dalam dunia pekerjaan, mau itu industri ataupun berbasis content creator di sini kan saya baca juga gitu. Yang kedua itu Pak, perihal Indonesia ini kan negara 75% lautan Pak, apalagi Batam, kita sangat dekat dengan Selat Melaka. Ada tidak Pak nanti ke depannya, karena Institut Teknologi Indo Baru ini adalah yang berbasis teknologi, akan membuat satu fakultas teknik kemaritiman atau fakultas kemaritiman, riset kemaritiman gitu Pak, untuk memperberdayakan atau memajukan negara Indonesia ini kembali ke sejarahnya Pak, yaitu negara maritim Pak. Bagaimana Pak itu tanggapannya? Mohon waktu dan tanggapannya. Gitu. Baik, terima kasih Bang Safik dari Suara Kepri. Pertanyaan yang sangat-sangat berbobot sekali. Kemudian dari Bang Saleh dari Ontalk, silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amo Saleh dari media ontalk.co.id. Ingin menanyakan kepada Bapak pendiri ini, Bapak pendiri dulu ini. Bapak pendiri dan pembina Pak Dato Sri Wilyarto. Oh ya, apa ini harapan Bapak dengan kehadiran kampus IIB ini di Kota Batam? Itu pertanyaan yang pertama Pak. Harapannya untuk generasi muda di Batam ini apa? Yang kedua untuk Pak Rektor ini. Kira-kira sebagai bahan kami untuk perkenalkan kampus ini, kira-kira apa keunggulan yang melebihi dari kampus-kampus lain di Batam ataupun di Kepri ini? Dengan hadirnya kampus ini, kira-kira apa yang lebih unggul di sini gitu? Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Saleh. Sementara 2 pertanyaan nanti akan saya lanjutkan apabila ada pertanyaan lain. Baik, yang pertama tadi dari Suara Kepri, yang pertama terkait tingkat pengangguran di Indonesia yang beliau bandingkan dengan riset Pak Bagus ya, saya juga sering nonton podcastnya. Nanti minta tanggapan Pak Rektor dan mungkin nanti ditambah oleh yang kami hormati Pak Pembina kami, Pak Dato Sri Wilyarto dan Pak Ketum, mungkin mau menambahi juga terkait bagaimana IIBN menyiapkan luaran kita yang unggul terkait pengangguran yang semakin tinggi. Yang pertama. Yang kedua, langsung saja Pak ya, terkait masukan beliau, boleh nggak kita 70% laut kok tidak ada fakultas kemaritiman? Mau ditanggapi? Baik, dari Suara Kepri ya. Baik, terima kasih. Memang kita di Indonesia ini penyerapan tenaga kerjanya sangat sedikit. Artinya tingkat pengangguran kita sekarang ini kurang lebih 9% atau sekitar 9 jutaan di Indonesia. Banyak SDM kita, tamatan SMK dan juga perguruan tinggi itu banyak yang tidak diserap oleh dunia kerja. Memang itu sangat dilema bagi pemerintah saat ini, bagaimana SDM kita itu di dunia saat ini itu bisa artinya tidak menganggur saat ini. Di sini memang dunia pendidikan itu sangat-sangat berat sekali ya, karena itu tadi memang
penyerapan kita sangat kecil di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memang sesuai dengan saya juga mendukung itu program pemerintah itu tentang kampus Merdeka itu. Yang pertama adalah magang. Jadi bagaimana mahasiswa ini sebelum mereka itu lulus itu sudah mengetahui atau memiliki keterampilan di dunia kerja masih menjadi mahasiswa. Setelah mereka menjadi alumni itu mereka sudah tidak artinya tidak tidak grogi ataupun tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang kurikulum kita di Indonesia ini memang kita lihat itu teori dengan prakteknya sangat berbeda. Nah, ini bagaimana kita memang kurikulum kita itu harus up to date. Artinya kurikulum kita itu sesuai dengan dunia kerja atau dengan teknologi yang saat ini. Terus untuk kedepannya juga karena tadi penyerapan tenaga kerja kita sangat kecil sekali, bahwa kita memiliki program studi kewirausahaan itu membantu pemerintah bagaimana menciptakan pengusaha atau wirausaha. Di sini kita prodi kewirausahaan itu kita akan buat mereka itu mempelajari usaha apa saja. Yang pertama yang kuliner. Itu mereka sudah mengetahui atau mempelajari, nanti kita akan banyak praktikumnya. Mereka keluar itu sudah bisa berusaha. Saya rasa kalau saat ini kalau soal modal ataupun misalnya dana itu sangat sekarang ini banyak yang harus bisa digunakan setelah mungkin mereka usaha. Dan juga saat ini juga pengusaha-pengusaha juga melakukan kompetitor di bidang kewirausahaan. Jadi siapa yang berkualitas, siapa yang menang, mereka akan tampung dan mereka akan tampung di perusahaan mereka atau mereka akan modali seperti itu. Itu yang mungkin saya sampaikan tentang bagaimana mengatasi SDM kita yang saat ini yang banyak sarjana yang menganggur. Untuk prodi kemaritiman, ya saya rasa itu nanti disambung oleh Mbak Yayasan. Saya rasa memang itu sangat penting karena memang kita ke bidang kemaritiman. Tapi memang saat ini memang prodi yang dibuka itu memang saat ini sesuai kebutuhan pasar. Itu yang sangat memang kalau kita yang swasta ini apa sih yang di pasar butuhkan itu yang tapi itu pasti ke arah situ itu pasti. Tapi nanti mungkin ditambahkan oleh nanti yayasan nanti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Izin Bapak Ketua Dewan Kehormatan kami, Pak Willy, mau menambah. Mungkin saya sekedar menambahkan, menjawab pertanyaan Bapak tadi dari Suara Kepri. Suara Kepri. Sebenarnya gini, kalau Bapak melihat perkembangan zaman sekarang, ya bahwa memang dunia pendidikan ini di tahun 2020 ke atas ini memang sangat dipengaruhi oleh teknologi, ya. Terus juga memang agak berbeda dengan pendidikan yang ada di tahun mungkin 2000 ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita IIBN ini khususnya kita menerapkan beberapa strategi untuk menjawab pertanyaan Bapak mengenai pengangguran. Sebenarnya IIBN ini justru dibentuk, niat awalnya itu adalah satu, kita itu ingin menciptakan lapangan kerja gitu. Makanya model pendidikan yang kita terapkan di IIBN ini itu adalah kita sebut dengan applied science atau kita sebut dengan ilmu terapan. Ya. Kenapa kita lebih konsentrasi ke ilmu terapan? Karena ilmu terapan ini yang memang suatu ilmu yang memang kenyataannya ada di dalam masyarakat sehari-hari. Seperti kita lebih mempersiapkan mahasiswa itu maupun mahasiswi itu supaya mereka itu lebih mengenal industri secara nyata. Makanya memang kita banyak sekali bekerja sama dengan dunia industri, dunia perusahaan. Makanya nanti kurikulum yang kita susun itu pada umumnya kita banyak sifatnya praktek karena kita menggunakan ilmu terapan.
Ya, yang mungkin Bapak tahu sekali lah bahwa sekarang banyak pihak yang menerapkan pendidikan yang disebut dengan vokasi. Ya, vokasi itu kan istilahnya itu adalah bahwa pendidikan itu siap pakai. Ya, tapi kita nggak hanya sampai di situ. Ilmu terapan yang kita terapkan karena kita ada juga bisnisnya. Jadi kita nanti akan menciptakan bukan hanya orang yang siap kerja, tapi kita juga akan menyiapkan orang yang siap juga terjun ke dunia usaha. Yang kita sebut dengan entrepreneurship. Gitu. Makanya ilmu terapan yang kita terapkan di dalam kurikulum kita karena kita bekerja dengan dunia usaha. Makanya kita nanti akan targetnya bukan hanya untuk menciptakan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan pengusaha-pengusaha yang mudah. Gitu. Yang kedua, mengenai apakah kita akan membuat suatu fakultas baru mengenai kemaritiman. Kalau Bapak tanya seperti itu pasti ada. Yang seperti Bapak katakan itu bahwa kita memang negara maritim gitu. Cuma memang yang menjadi masalah itu adalah kalau kita mau membuat kurikulum maritim yang sekarang mungkin ada Kementerian Kelautan dan segala macam. Memang kita butuh juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang lebih konkret. Selama bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu belum terlalu konkret, ya, kita dari dunia pendidikan juga memang agak sulit sekali untuk membuat suatu fakultas yang seperti yang Bapak tadi pertanyakan. Apakah bisa nggak, umpamanya contoh, kita di dunia kemaritiman itu kan pasti ada perikanan segala macam gitu. Ya, bagaimana caranya? Apakah kita nanti mendidik sarjana dengan model apakah mereka harus ikut melaut dan segala macam, atau kita menggunakan sistem yang kita sebut dengan tambak yang ada di pantai. Nah, makanya itu kita butuh dukungan dari pemerintah. Kalau dukungan dari pemerintah itu ada, bahkan kita dengan senang sekali kita akan membuat fakultas kemaritiman maupun segala macam. Tetapi untuk saat ini memang kita agak kurang memungkinkan. Seperti bagaimana caranya kalau kita membuat fakultas kemaritiman, labnya seperti apa? Kan sulit, nggak bisa seperti kayak di dunia teknologi kita mempersiapkan lab yang canggih, ya segala macam itu akan ada kesulitan tinggi. Gitu. Jadi jawabannya pasti ada ke sana. Tapi kita butuh dukungan juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dari pemerintah. Ya. Baik, makasih Pak. Pak Ketum ada tambahan, silakan. Sebagai tambahan sedikit saja, tadi sebenarnya udah dijawab sama Pak Ketua Datuk Sri Widarto Kosastra dan Pak Jontro juga. Saya hanya menambahkan ini programnya yang tadi ini masalah magang segala macam kayak gitu, itu kan fokus kita ada masuk di situ. Ya, jadi kita coba mengarahkan mahasiswa-mahasiswa itu berprestasi dan kita bisa mengarahkan mereka ke PT-PT yang boleh bilang yang sudah melakukan kerjasama dengan kita. Itu, hanya itu saja ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Onsok. Ini intermezzo sedikit. Onsok ini media besar, saya masih ingat peresmiannya aja mengundang Ketua KPK, luar biasa. Baik, langsung aja. Tadi yang pertama ke Pak Willy. Pak Willy, sebagai Dewan Pendiri, apa harapan Bapak terhadap IIBN ini? Kalau ditanya kepada saya harapannya apa? Pasti ya karena saya ini kan memulai karirnya kan dari dunia kerja, akhirnya masuk ke dunia usaha. Ya, saya dulu sebelumnya karir awalnya itu adalah profesional, terus selanjutnya di tahun 2000-an karena ada krisis tahun 98 di Indonesia, jadi mau nggak mau ya dipaksa untuk terjun ke dunia usaha. Ya, jadi kalau ditanya harapannya ya makanya untuk membuat sekolah ini ya pasti harapannya banyak sekali. Salah satunya itu adalah bahwa nanti kurikulum ataupun mahasiswa yang dihasilkan di IIBN ini satu,
mereka itu bisa bersaing di dunia usaha. Ya, terutama pada tahun-tahun sekarang ini yang dimana bahwa sering terjadi disrupsi bisnis di mana-mana, ya. Jadi mau nggak mau ya memang harapannya yang nomor satu adalah bahwa mereka bisa lebih unggul dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Itu harapan yang pertama. Ya, harapan yang kedua adalah bahwa nanti mahasiswa yang terutama dari fakultas bisnis lah ya, yang di sini ada jurusan kewirausahaan, itu mereka bisa terjun ke masyarakat, itu bukan sebagai profesional. Kalau saya sendiri menginginkan itu, mereka nanti terjun ke masyarakat itu bisa memulai karirnya dengan menjadi pengusaha. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit lagi, makanya kenapa IIBN ini sampai hari ini mungkin mahasiswanya masih belum mencapai 100, tetapi kita sudah melakukan penandatanganan MOU dengan dunia swasta yang siap menampung anak-anak di tempat kita ini, baik untuk dididik menjadi profesional maupun dididik menjadi pengusaha. Jadi kita sudah mungkin tanda tangan MOU-nya lebih dari 50. Ya. Dan siap nampung bukan hanya di Batam, bahkan kita ada di hampir seluruh Indonesia. Karena usaha kita dari Kuo Pacific Group, baik Indobaru Group maupun kita punya subgroup semuanya, itu hampir ada di mungkin sekarang ada 38 provinsi. Nah, ini yang siap untuk menampung adik-adik kita yang akan nanti untuk melakukan praktek. Gitu. Bahkan kita akan juga kalau mau ngomong keren sedikit, kita akan go region. Region itu termasuk Malaysia dan Singapura. Kita di Malaysia sendiri, kita dari Kuo Pacific Group, kita itu mempunyai anak perusahaan sekitar 20 sampai 30. Ya. Di mana sudah 2 menjadi public company di Malaysia, Pak. Ya. Jadi kita juga siap, bahkan kalau anak-anak kita siap, itu kita akan berangkatkan mereka ke sana untuk melakukan praktek. Baik untuk menjadi profesional di dunia kerja, maupun menjadi pengusaha, pemula. Ya. Bahkan nanti kalau memungkinkan kita akan melakukan kerjasama dengan beberapa perbankan di Indonesia yang bisa membantu mereka itu kalau mungkin ada kesulitan dalam hal permodalan. Ya. Jadi karena kalau kita ingin menciptakan pengusaha pemula atau baru, kalau tanpa modal saya kira bapak-bapak tahu bahwa nggak mungkin kita berusaha itu tanpa modal. Ya. Nah, untuk modal itu menurut saya harus juga banyak dapat dukungan daripada perbankan. Ya. Otomatis nanti kalau jangka panjangnya ini bisa berjalan, ya mau nggak mau kita dari grup pun akan melakukan kerjasama dengan IIBN supaya pengusaha itu nanti kalau ada lulusan dari pihak kita, ya, yang mau terjun ke dunia usaha, secara prakteknya maupun teorinya akan dibimbing oleh IIBN. Tapi mungkin secara permodalannya nanti kita dari grup juga akan memberikan bantuan. Berupa kita mengkoneksikan mereka dengan dunia perbankan. Syukur-syukur mereka bisa mendapatkan permodalan dengan biaya yang rendah. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih penjelasan yang komprehensif dari Ketua Dewan Kehormatan Pembina dan Pendiri kami, Pak Willy. Berikutnya untuk Pak Rektor ini, tadi yang mungkin nanti bisa ditambah oleh Bapak Ibu Kaprodi ataupun dari Badan Penjamin Mutu terkait apa keunggulan IIBN dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Silakan. Baik, keunggulan apa yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru? Yang pertama adalah kita pertama menerapkan sistem digital. Yang salah satu contoh adalah perpustakaan. Kita sudah menggunakan digital untuk bekerja sama dengan penerbit dan juga toko buku. Itu salah satu di bawah kita memang untuk digital. Dan juga nanti ke depan nanti kita akan pembuatan, kalau untuk pintu gate kita sudah menggunakan itu juga, dan juga nanti untuk
ke depan untuk absensi juga akan kita gunakan digital. Jadi sama seperti misalnya untuk absensinya tidak menggunakan manual lagi, tapi bisa sistem pinjer atau sistem digital yang lainnya. Yang kedua adalah bahwa kita itu menerapkan sistem perkuliahan yang belum ada di Batam ini adalah sistem kuliah eksekutif. Eksekutif ini dilakukan di hari Jumat malam dan juga Sabtu pagi sampai sore. Ini khusus untuk gelar sarjana. Di Batam itu belum ada dan gitu kita sudah terapkan dan mahasiswa kita itu sudah ada. Dan ini merupakan suatu menarik bagi mahasiswa atau calon mahasiswa kita yang memiliki waktu yang sempit di dalam mengikuti perkuliahan. Kita maunya mahasiswa kita itu bukan hanya titik absen, tapi kita ingin adalah mahasiswa kita itu adalah bagaimana mereka kuliah, mendapatkan ilmu, minimal mengasah otak pikiran mereka, itu mendapatkan gelar sarjana. Mungkin itu yang salah satu yang saya sampaikan tentang bagaimana keunggulan dari kampus-kampus yang lain. Mungkin kalau ada yang menambahkan silakan. Mungkin dari Bu Reni sebagai Kaprodi Digital mau menambahkan silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Reniwati. Saya Kaprodi dari Bisnis Digital. Nah, keunggulan pertama sebenarnya dari IIBN itu adalah kita adalah kampus pertama yang memberikan program studi kewirausahaan dan juga bisnis digital. Jadi kita merupakan pelopor untuk program studi kewirausahaan dan bisnis digital untuk Kepulauan Riau dan khususnya untuk Batam. Walaupun sekarang memang untuk bisnis digital sudah ada yang mengikuti ya, tapi untuk yang pertama kali itu yang melahirkan program studi bisnis digital itu adalah Indo Baru Nasional, seperti itu. Nah, dan seperti kata Bapak Pembina bahwa program studi yang kita berikan yaitu kewirausahaan dan bisnis digital sifatnya adalah ilmu terapan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana kita memang benar-benar menerapkan bagaimana konsep bisnis digital, konsep bisnis konvensional kita digitalkan karena permintaan pasar saat ini seperti itu, gitu. Jadi memang pada akhirnya nanti output yang akan kita keluarkan bagi mahasiswa nanti adalah mereka memiliki yang namanya prototype ya. Jadi akan ada kolaborasi antara kewirausahaan punya bisnis, orang bisnis digital dan ke sistem informasi akan membantu mereka bagaimana membuat konsep bisnis mereka menjadi digital seperti atau membuat aplikasi lah seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan saat ini seperti itu. Jadi itu yang merupakan oleh karena itu makanya kita melengkapi fasilitas kita itu dengan teknologi yang bersifat digital semua ya gitu. Jadi pada akhirnya nanti mahasiswa itu berkolaborasi menghasilkan suatu output berupa prototipe di mana memang prototipe mereka itu juga nanti pada akhirnya mereka salurkan itu nanti dalam bentuk tulisan juga yaitu skripsi seperti itu. Karena segala sesuatunya pun semua hasil pemikiran itu memang harus ada bentuk tulisannya itu dalam bentuk tugas akhir. Tugas akhir itu kan nanti dalam bentuk prototipe. Dan untuk kewirausahaan kita berharapnya bahwa mahasiswa itu sudah memiliki nanti usaha, baik itu usaha yang sifatnya kolaborasi maupun usaha yang sifatnya mandiri, seperti itu. Jadi itu keunggulan yang kami harapkan dari IIBN. Makasih Bu Rini. Ini Bu dosen biasa ya, kalau ngomong panjang nih. Pak Swali sedikit aja Pak Swali terkait kerjasama, mungkin sedikit aja. Berapa? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Swali di Badan Penjaminan Mutu Internal Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia Nasional. Yang mau saya sampaikan sih tadi terkait soal keunggulannya ya. Karena kampus Indo Baru Nasional ini hanya 7 semester belajarnya ya. 7 semester atau kurang lebih 3 tahun setengah.
2 semester itu belajar mata kuliah umum, 2 semester mata kuliah khusus, 2 semester magang, 1 semester tugas akhir. Demikian. Semoga itu bisa menjawab dan Total kerjasama udah berapa Pak Soli? total kerjasama seperti yang disampaikan di atas 50, di bawah 100, kurang lebih sekitar 70-an ya. 70 sampai 72 untuk saat ini. Dan itu tidak stagnan. Kita tetap membuka kerjasama dengan industri, sekolah, perguruan tinggi, instansi dan yang membutuhkan dan mensupport kita. Di sini prinsip simbiosis mutualisme, kita sama-sama memberikan yang terbaik antara pihak yang bekerja sama dengan kita di kampus Indo-Baru Nasional dan juga kita memberikan yang terbaik juga untuk sebagai kerjasama kita. Mungkin itu. Baik. Makasih Pak Suali. Rekan-rekan wartawan masih ada barangkali? Ya silakan. Mungkin kita batasi ya, satu media, satu pertanyaan. Yang pertama dari Bang Aman dulu dari Batam Now. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan Pak, saya Aman Rangkuti dari media Batam Now. Yang sama-sama kita ketahui baru-baru ini kan Pusat Data Nasional kena retas nih. Dan sampai sekarang belum tahu kejelasannya sampai di mana. Yang mau saya tanyakan, apakah nanti mahasiswa di IIBN ini akan disiapkan juga untuk salah satu ahli dalam pencegahan peretasan ini, bukan untuk hackernya ya Pak, jangan salah tangkap dulu. Iya, saya hanya untuk menanyakan ahli untuk penangkal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yang kedua, barangkali Kak Wasti dari Batam Info. Silakan, singkat aja. Siap. Perkenalkan, nama saya Wasti dari media online Batam Info. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi dikatakan kampus Indo Baru menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana nantinya akan membuat mahasiswa yang lahir dari kampus ini tuh memiliki kreatif ketika memasuki dunia kerja. Apakah fasilitas yang sudah ada atau nantinya akan ditambahkan itu sudah dikatakan sudah memadai gitu untuk mendukung mahasiswanya nanti. Kemudian dengan adanya beberapa program studi ini, apakah ada peluang beasiswa juga untuk nanti kepada mahasiswa? Itu terima kasih. Oke, cukup ya. Oke, satu lah ya dari Tribun ya. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Amin, saya dari Tribun Batam. Saya mau nanyakan seputar program studi tadi disebutkan program studi yang ditawarkan diantaranya yaitu bisnis digital dan kewirausahaan. Saya ini kan salah satu mahasiswa juga di universitas swasta yang ada di Kota Batam. Sepengetahuan saya untuk bisnis digital, program studi bisnis digital dan kewirausahaan itu dalam setiap penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut itu kurang peminatnya. Bahkan mungkin hampir sebagian besar program-program studi yang banyak diminati itu misalnya di bidang engineering atau misalnya teknik industri, teknik mesin atau teknik elektro. Tapi kan kampus Indo Baru ini mengambil jurusan-jurusan yang menurut saya tidak begitu familiar saat ini. Nah, pertanyaan saya bagaimana nanti kampus Indo Baru ini mempromosikan program studi yang sebetulnya tidak begitu familiar di masyarakat saat ini. Terima kasih. Baik, makasih. Mungkin langsung saja yang pertama dari Batam Now terkait potensi apakah mahasiswa juga akan belajar terkait isu-isu cyber security. Ya silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih. Baik, memang sekarang ini informasi bahwa pusat data nasional kita diretas dan saat ini belum, tapi katanya memang itu minta maaf ya yang meretas tersebut, tapi nggak tahu lah itu ya. Memang dunia sekarang ini dunia teknologi dan dunia digital memang kita akan berperang melawan digital, itu sudah pasti. Dan memang saat ini juga kita harus mempersiapkan mahasiswa kita menghadapi masalah tersebut. Kalau dulu mungkin perang dunia 1 dan 2, 3, mungkin dengan perang, sekarang kita perang dengan digital dan teknologi. Secara
saya rasa itu sangat wajib bagi mahasiswa untuk alumni kita itu mereka harus kita artinya kita ajarkan mereka bagaimana menghadapi sekarang ini mengenai bagaimana menghadapi suatu serangan digital tadi. Itu sudah pasti. Itu mungkin untuk Batam penjelasan dari saya seperti itu. Baik, saya tambahkan, ya kebetulan saya prodi sistem informasi, kaprodinya. Gak apa-apa ya. Jadi kami sudah MOU dengan Cisco Indonesia. Cisco Indonesia perusahaan IT di bidang networking. Nanti salah satu materi dalam materi-materinya adalah terkait cyber security. Jadi nanti kita akan bangun lab Cisco dan Internet of Things secara modern untuk menghalau berbagai macam kendala terkait cyber security. Jadi langkah pertama kita sudah MOU dengan perusahaan terbesar di bidang IT yaitu Cisco Indonesia. Itu saja. Mungkin Pak Bina ada yang mau ditambahkan? Mengenai cyber security, Pak. Ya, sebenarnya kalau Bapak nanya apakah IIBN ini mempersiapkan tenaga untuk cyber security. Sebenarnya kalau untuk jurusan computer science ya, itu menurut saya semua anak-anak mahasiswa di jurusan computer science memang kita pasti mempersiapkan mereka untuk menghadapi cyber security. Mengenai terjadinya serangan terhadap instansi pemerintah akhir-akhir ini, itu memang ya menurut saya di semua instansi itu cyber security-nya udah cukup bagus. Ya. Cuma memang yang menjadi masalah itu adalah penerapan SOP di masing-masing instansi terhadap serangan cyber security. Karena memang ada beberapa anak-anak itu juga dipersiapkan ya di dunia sekarang itu yang disebut dengan legal ya yang legal semacam legal, mereka itu diberikan semacam sertifikat ya untuk menyerang program sendiri, tetapi sifatnya itu certified gitu ya. Certified itu mereka latih, jadi mereka dibayar kayak saya punya perusahaan namanya Kuo Pacific Group. Kalau memang kita mempunyai program komputer yang cukup besar di dalam lingkungan perusahaan kita juga kadang-kadang itu membayar semacam hacker yang mereka itu mempunyai license ya yang legal itu untuk menyerang program kita sendiri. Mungkin Bapak pasti lebih menguasai. Memuatnya ya menjadi mereka itu menjadi jauh lebih antisipatif gitu. Tapi yang akhir-akhir ini terjadi dengan pemerintah ini kebetulan yang illegal hacker. Ya, makanya mereka minta tebusan gitu. Kalau mengenai itu menurut saya akan akhirnya kembali ke masing-masing instansi pemerintah dan juga masing-masing perusahaan gitu. Karena sangat tergantung kepada SOP di masing-masing perusahaan. Kalau anak-anak itu umpamanya dibekali dengan ilmu yang cukup mengenai cyber security, tetapi kalau SOP-nya tidak dipersiapkan dengan baik, umpamanya terjadi kecerobohan atau segala macam di operasionalnya, atau mungkin mereka sering anggap saja dah simple saja, mereka menggunakan komputer, contoh kita di IIBN menggunakan komputer untuk keperluan menonton atau membuka link-link tertentu yang akhirnya ya akan terjadi kebobolan dalam dunia cyber security gitu. Jadi kalau Bapak tanya ada nggak? Ada. Kita memang computer science itu memang mengajarkan kepada anak-anak itu untuk menghadapi itu. Baik, makasih Pak Ketua Pembina. Mungkin sedikit Bu Anita bisa menjelaskan terkait dari Kak Wasti dari Batam Info terkait skema beasiswa yang ditawarkan, singkat aja. Selamat siang teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai beasiswa yang kita promosikan di IIBN. Jadi ada beberapa beasiswa prestasi, ada 2 macam yaitu beasiswa prestasi akademik untuk yang juara 1, 2, dan 3 dan juga yang ranking 10 besar.
Dan juga kita ada memberikan beasiswa untuk anggota OSIS. Jadi kita ada banyak pilihan beasiswa yang dimana calon mahasiswa baru tuh bisa memilih begitu. Dan juga kita ada memberikan beasiswa prestasi non-akademik. Jadi kita ada memberikan semacam potongan biaya di biaya awalnya dan juga biaya kuliah semester 1. Begitu teman-teman. Jadi itu akan memudahkan calon mahasiswa baru untuk berkuliah di sini dengan biaya yang terjangkau dan juga mendapatkan promo begitu. Nah itu mengenai beasiswa Pak. Dan kita juga ada beasiswa baru yang kita mau launching untuk tahun depan adalah beasiswa khusus untuk karyawan yang bekerja di kawasan industri gitu. Jadi teman-teman yang ada di kawasan industri bisa juga menempuh pendidikan mereka di sini dengan potongan biaya di biaya kuliah semester 1 dan juga di biaya awal, begitu. Itu Pak. Untuk wartawan ada nggak? Wartawan kalau ada boleh, bisa diadakan Pak. Aman ya teman-teman ya? Udah dijawab langsung ya? Iya, ya. Kita bisa kondisikan Pak. Oke, makasih Bu Anita. Mungkin Sama-sama, Pak. dari Kak Wasti juga tadi terkait strategi IBN karena dari ini ya, dari Tribun ya. Kak Wasti udah ya beasiswa ya. Sama mungkin strategi IBN ya untuk mengimplementasikan Kampus Merdeka. Dan juga langsung sekaligus dari Tribun terkait strategi IBN mengingat program studi yang dibangun adalah bukan program studi yang populer yang mungkin mahasiswanya di beberapa perguruan tinggi lain masih sedikit. Mungkin dari Pak Rektor. Pak Rektor. Baik, terima kasih. Memang untuk program studi bisnis digital itu kalau di Kepri itu baru pertama kali kita. Kepri ya, kalau untuk Rio itu sudah ada. Yang kedua, kewirausahaan itu baru pertama kali juga di Kepri. Ya, artinya dan juga di Rio itu hanya satu kampus yang di bidang kewirausahaan. Memang program studi ini memang tidak populer seperti manajemen, akuntansi, tapi itu memang 10 ke depan, tahun ke depan dan 5 tahun dan 10 tahun ke depan itu sangat dibutuhkan oleh dunia kerja atau dunia usaha. Data, saya tadi ngobrol sama dari kampus Lanca Kuning, mereka punya program studi bisnis digital juga, itu minat mahasiswanya banyak. Dan kita memang di sini bisnis digital juga banyak diminati mahasiswa. Kalau artinya dengan SI dengan bisnis digital yang baru kita buka sekarang ini itu banyak rata-rata beralih ke bisnis digital. Jadi mungkin histori aja sih, mungkin dulu awalnya SI jadi beralih ke bisnis digital gitu. Jadi saya rasa pasar prodi ini, prodi bisnis digital ini ataupun kewirausahaan itu pasti akan dibutuhkan oleh dunia kerja ataupun dunia usaha. Mungkin itu saja tambahan saya Pak. Mungkin Pak ada tambah? Mas Eda silakan. Pak, mengenai saya coba memberikan sedikit tambahan kepada dari Tribun. Ya, silakan Pak. Mengenai apakah memang problem suatu prodi yang baru atau suatu jurusan yang baru dimanapun berada, termasuk juga jenis bisnis, umumnya itu memang terjadi kita butuh memberikan edukasi. Ya, menurut saya itu kita butuh memberikan edukasi. Memang sekarang kita itu ada sedikit semacam budaya, ya. Kita selalu mengatakan bahwa kewirausahaan itu tidak bisa dipelajari. Nah, kalau menurut saya yang sudah pengalaman di dunia bisnis, menurut saya bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wartawan itu mau beralih menjadi pengusaha pun itu bisa. Jadi jangan tertanam karena budaya bahwa dunia bisnis itu nggak bisa dipelajari. Dunia bisnis itu sangat bisa dipelajari. Mereka itu mempunyai pakem-pakem tertentu juga. Cuma memang selama ini kita ada semacam culture yang mengatakan bahwa pengusaha itu kan bakat, laki, segala macam. Itu tidak benar. Makanya kenapa kita adalah salah satu mungkin
sekolah tinggi atau uni yang menerapkan kewirausahaan, bukan hanya bisnis digital ya. Ke depan kita tidak hanya main di bisnis digital, ini sekarang konsentrasi memang kebetulan ada di bisnis digital. Di kedepannya kita akan juga memberikan semacam ya jurusan yang mungkin konsentrasinya nggak hanya di dunia digital, termasuk umpamanya kita mau bisnis media, itu bisa dipelajari kok. Bisa dipelajari, sangat bisa Pak. Jadi bahwa sekarang memang untuk menjawab pertanyaan Bapak, memang sekarang itu tidak terlalu diminati, tetapi orang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, makanya kita butuh waktu. Ya, Pak John ini butuh waktu untuk memberikan campaign di Batam terutama, supaya bahwa jurusan yang disebut kewirausahaan atau disebut entrepreneurship ini bisa berkembang. Karena kedepannya dunia ini akan berubah, bukan hanya dunia kerja. Dunia ke depan itu adalah dunia ekonomi kreatif. Nah, untuk ekonomi kreatif itu bisa dipelajari gitu. Ya, termasuk Bapak sebagai dosen pun kedepannya bisa punya usaha gitu. Ya. Jadi jangan merasa bahwa seolah-olah bahwa orang mempelajari entrepreneurship itu harus adalah orang yang punya bakat, punya apa? Tidak ada. Itu hanya semacam doktrin-doktrin yang diberikan secara salah oleh masyarakat kita. Semua itu bisa dipelajari karena itu ekonomi kreatif, ya. Jadi kita yakin bahwa jurusan atau prodi-prodi yang kita pilih ini 10 tahun ke depan ini akan menjadi sumber ekonomi kreatif yang bisa membantu masyarakat pada umumnya supaya bahwa ekonomi itu bisa tumbuh. Sekarang itu bisnis sudah tidak seperti zaman dulu. Kita butuh toko, kita butuh ruko. Banyak sekali orang jual makan dari rumah dengan hanya bekerja sama dengan Grab gitu. Cuma mungkin kita di dalam masyarakat itu ditanamkan kalau orang sekolah itu harus kerja dengan orang. Ke depan tidak seperti itu. Ke depan Bapak wartawan, Ibu wartawan menurut saya semua, karena Bapak mempunyai pengetahuan yang mungkin paling lengkap. Karena Bapak tiap hari mencari sumber. Dari segala macam jenis ekonomi, Bapak akan tiap hari ketemu segala jenis pengusaha. Dari UKM sampai kepada pengusaha besar. Karena mereka kan butuh berita dari Bapak, Ibu. Jadi menurut saya jangan terkungkung oleh budaya yang mengatakan bahwa bisnis itu nggak bisa dipelajari. Kita IIBN ini mau memberikan satu sumbangsi ke dalam masyarakat itu adalah mau menciptakan juga pengusaha-pengusaha baru. Dari sisi ilmu terapan, gitu. Bukan hanya teori, gitu. Kalau teori menurut saya gampang lah, ya kan 1 + 1 sama dengan 2. Kalau dalam dunia bisnis 1 + 1 itu bukan 2. 1 + 1 bisa 20. Ya, jadi ini sebagai bentuk bahwa kita bisnis yang sekarang Bapak merasa memang kurang favorit, menurut saya 10 tahun ke depan itu akan menjadi favorit. Ya kalau istilahnya Anda mau menjadi pemenangnya, ya Anda harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, jangan nunggu orang sudah semua berusaha, semua udah maju, baru kita mau mulai, itu nggak bisa. Jadi ini yang akan dipersiapkan oleh pimpinan atau Pak Rektor dan timnya untuk 5 dan 10 tahun ke depan itu. Makasih Pak. Terima kasih jawaban yang sangat komprehensif. Saya pikir cukup sekian konferensi pers pada siang hari ini. Terima kasih kehadiran dari teman-teman media, teman-teman wartawan. Terima kasih kepada Pak Jontro, Bapak Ketua Dewan Kehormatan Pembina kami dan pendiri, Pak Dato Sri Wiliarto, Pak Ketum kami, Pak Lim Chandra, Bapak Kepala BPM, Pak Suwali, Kaprodi Bisnis Digital, Bu Reni, dan Manajer Marketing kami, Bu Anita. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Mbak Dia. Baik, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk sang moderator kita, Bapak Kosmas Eko Suharyanto Eskom MMSI, tentunya selaku Kepala Prodi dan juga dosen pengajar di
Sistem informasi ya Pak ya. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama langsung dari narasumber yang original dari IBN tentunya. Teman-teman wartawan sudah bisa mendengar dan mencatat dengan sangat baik tentunya. Bahwa ini menjadi sebuah solusi masa depan. Bagaimana dunia sudah berubah, bahwa kita harus menjadi bagian dari perubahan itu atau kita terlibat oleh perubahan, begitu ya. Artinya bahwa kita justru bersiap pasang kuda-kuda dari sekarang bagaimana menciptakan generasi atau sumber daya manusia yang unggul dan juga siap menjadi pencipta lapangan kerja justru yang ikut kita harapkan ya. Baik, termasuk kita juga nanti bisa, siapa tahu ada program beasiswa untuk kita para media ya. Kebetulan saya penyiar radio juga Pak, mana tahu ada beasiswa untuk saya sekolah juga di IBN, begitu ya teman-teman ya. Setuju nggak kira-kira? Biar kita insan media juga makin pintar. Siap? Wih, teman-teman pasti bisa. Kalau udah ketua kehormatan, pembina pendiri sudah mengatakan bisa, berarti udah fix 1000%. Siap. Ibu Anita jangan kemana-mana kalau kita cari ya Bu ya. Oke. Baik teman-teman, cukup ya sudah semuanya ya. Mohon titip informasi semua hal yang baik dikabarkan dengan seluas mungkin kepada jaringan teman-teman semuanya supaya dunia tahu bahwa IBN ini hadir bukan main-main tapi secara nyata dan serius untuk membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus siap menjawab tantangan kebutuhan pasar di dunia industri maupun dunia usaha. Begitu ya Pak ya? Oke baik, tepuk tangan dong untuk beliau-beliau yang luar biasa. Baik, kita sudahi kebersamaan kita hari ini dan tentunya thank you so much untuk semua teman-teman tim IBN dari Jakarta, dari luar kota dan Batam yang masih ada di sini Pak. Ini luar biasa loh, tim Bapak ini luar biasa. Saya tadi cari tahu jam 5 sudah on site Pak. Sudah absen di sini, luar biasa loh. Tepuk tangan untuk teman-teman semua IBN Jakarta dan Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nanti kalau ada berita terbaru dari Pak Rektor, kabar baik baru lagi tolong segera di show up kepada masyarakat umum lainnya ya. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat dan diberikan semangat terus untuk memberikan kabar-kabar yang gembira, kabar-kabar yang positif kepada masyarakat luas. Dan jangan lupa segera mencari Bu Anita untuk mendapatkan program belajar khusus, beasiswa khusus bagi kita para insan media. Amin. Baik, monggo silakan mungkin berfoto bersama. Pak Kosmas, izin Pak mungkin berkenan berfoto bersama Bu Anita, Bu Reni dan Pak Suwali. Dan juga Pak Rektor, luar biasa. Silakan teman-teman. Oke. Monggo Bu Reni, luar biasa ini ya. Gampang, 3 program studi tadi ya. Intinya ilmu terapan, siap pakai dan siap bekerja di dunia industri dan usaha. Silakan Ibu Anita bergabung. Oke, luar biasa. Baik, silakan. Walaupun sudah semakin sore tetap berikan senyuman terbaik dan semangat kita. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh, tetap Pak on fire, yes, semangat, yes. Oke, ini semangat terus IBN berjaya di masa yang akan datang. Abang-abang izin, dari tadi saya tuh tak ada foto sama beliau, boleh lah saya numpang foto sekali Pak ya. Kasian betul MC ini ya, udah pakai baju Melayu cantik, tak ada pula yang foto satupun ya. Izin ya Pak. Thank you so much Pak. Waduh, itu gini Pak, salamnya harus, salam komando ya Pak ya. Baik, sekarang semangat sekali lagi Pak. Saya terkompori semangat Pak Willy dan juga Pak Chandra ini hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu sekali lagi. Terima kasih Pak Lim Chandra, Pak Suwali, Pak Kosmas. Pak Rektor saya, sahabat saya, Bu Reni luar biasa. Bu Anita sekali lagi sampai jumpa di pertemuan yang lebih luar biasa lagi di masa yang akan datang. Dan mari ajak keluarga, sahabat, kerabat kita untuk menuntut ilmu bersama dengan para ahli di Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional yang hadir mulai hari ini sampai masa-masa yang akan datang. Jadi sekali lagi ayo kita bersemangat bersama. Terima kasih kepada Ketua Kehormatan Pembina dan Pendiri dan seluruh keluarga besar yayasan yang sudah berkontribusi berinvestasi di dunia pendidikan untuk Indonesia. Insya Allah bersama IBN kita akan berkontribusi nyata mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Dan sekali lagi selamat dan sukses untuk grand opening dan peresmian gedung Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional IIBN. Selamat siang, sampai jumpa dan tetap semangat, sampai jumpa.
Oke, terima kasih. Semangat semuanya.